Teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang luar biasa dan menyentuh hati ini, jangan lupa untuk like dulu videonya, tekan juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya seputar dunia hiburan, kisah inspiratif, dan fakta viral terkini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah cerita kekayaan Pharrell sebelum dikuras oleh ibunya. Sebuah kisah yang penuh haru, perjuangan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Pharrell Prayoga tak pernah menyangka bahwa suara merdunya yang dulu hanya menggema di jalanan kecil Banyuwangi, kini mampu menggetarkan panggung-panggung besar di seluruh Indonesia. Semuanya berawal dari keisengannya mengcover lagu Ojo Dibandingke, yang kemudian viral dan menembus jutaan penonton di YouTube. Kehidupan yang dulunya penuh kesederhanaan berubah drastis hanya dalam hitungan bulan. Tawaran manggung berdatangan dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri. Dalam satu minggu, Pharrell bisa tampil hingga 5 kali, dengan bayaran yang terus meningkat seiring popularitasnya. Anak-anak muda menjadikannya panutan, sementara orang tua mengaguminya karena sopan santun dan pembawaannya yang bersahaja. Dari setiap penampilannya, Pharrell menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Ia juga menyewa jasa manajer dan akuntan muda untuk mengatur keuangannya secara profesional. Pharrell tak ingin terjebak dalam gaya hidup mewah yang tak terkendali seperti beberapa artis muda lainnya. Ia memilih tinggal di rumah sederhana yang direnovasi sedikit demi sedikit, sesuai hasil dari pekerjaannya. Suatu hari, seorang produser besar dari Jakarta menawarinya kontrak eksklusif senilai miliaran rupiah. Kontrak itu tidak hanya menjamin masa depan Pharrell, tapi juga mencakup pelatihan vokal, promosi internasional, dan perlindungan hukum. Pharrell menandatangani kontrak itu setelah berkonsultasi dengan pengacara keluarga dan sang ayah. Dalam waktu singkat, ia mulai mendapat undangan dari acara televisi nasional, bahkan tampil di Istana Negara. Hadiah, endorsement, dan merchandise dengan nama Pharrell Prayoga mulai laris manis di pasaran. Ia mendirikan yayasan kecil untuk membantu anak-anak kurang mampu yang ingin belajar musik. Yayasan itu menjadi kebanggaan Pharrell, karena ia tahu betul bagaimana rasanya hidup susah dan bermimpi besar. Di usianya yang masih muda, Pharrell sudah memiliki rumah, mobil, dan rekening tabungan yang nilainya miliaran rupiah. Tapi di balik kesuksesan itu, ada satu hal yang belum ia duga, kembalinya sang ibu kandung. Ibu yang dulu meninggalkannya sejak kecil, tiba-tiba datang membawa senyum dan air mata yang penuh misteri. Hari itu, suasana rumah Pharrell sedang hangat. Ayahnya sedang memanggang ikan di halaman belakang, sementara Pharrell duduk di teras menikmati semilir angin sore. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan putih berhenti di depan pagar. Seorang perempuan turun dari dalamnya, mengenakan jilbab krem dan kacamata hitam. Pharrell mengerutkan dahi, mencoba mengenali sosok asing itu. Perempuan itu berjalan pelan, lalu berhenti di depan gerbang rumah. "Pharrell," ucapnya lirih. Suara itu entah kenapa terasa familiar. Ayah Pharrell keluar, dan wajahnya langsung berubah tegang. "Rini," gumamnya, tak percaya. Perempuan itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku ibu kandung Pharrell," katanya pelan. Pharrell tertegun. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Ibunya, bukankah ia sudah lama pergi tanpa kabar? Ayahnya menghela napas panjang. Ia mempersilakan wanita itu masuk meski wajahnya menunjukkan kehati-hatian. Di ruang tamu, suasana begitu canggung. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Akhirnya perempuan itu membuka suara. Ia mengaku menyesal telah meninggalkan Pharrell ketika masih bayi karena alasan ekonomi dan konflik rumah tangga. Ia menceritakan bahwa setelah pergi, ia hidup terlunta-lunta dan sempat menikah lagi, tapi pernikahan itu gagal. Ia kembali ke Banyuwangi setelah melihat Pharrell viral di media sosial. "Aku cuma ingin mengenalnya," ucapnya sambil menangis. Pharrell masih bingung. Ia tidak tahu harus merasa senang, marah, atau takut. Ayahnya lalu bicara tegas, "Kalau kamu datang untuk numpang tenar atau cari uang,
lebih baik kamu pergi." Perempuan itu terkejut, tapi menjawab lirih, "Aku hanya ingin menebus dosa. Aku tidak minta apa-apa." Farel lalu meminta waktu untuk sendiri. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan termenung di atas ranjang. Malam itu, ia sulit tidur. Kenangan tentang ibu yang tak pernah ada di masa kecilnya kini datang bersamaan dengan bayang-bayang luka. Namun di sisi lain, hatinya berkata mungkin ini takdir untuk memberi kesempatan kedua. Besoknya, Farel mengizinkan ibunya tinggal sementara waktu di rumah mereka. Ayahnya setuju, dengan syarat dia tidak mencampuri urusan keuangan atau karir Farel sedikit pun. Hari-hari awal kebersamaan Farel dan ibunya terasa canggung namun perlahan mencair. Farel yang sebelumnya merasa asing mulai membuka sedikit demi sedikit pintu hatinya. Ibunya mulai membantu di dapur, menyiapkan sarapan, dan membersihkan rumah tanpa diminta. Farel memperhatikan perubahan itu dengan hati yang campur aduk. Ayahnya tetap menjaga jarak, namun tidak lagi sekeras di awal. Beberapa kali Farel melihat ibunya menangis diam-diam di belakang rumah. Malam-malam panjang mereka dipenuhi obrolan masa lalu yang tak pernah sempat terucap. Ibunya menceritakan tentang masa sulitnya hidup di Surabaya, dan bagaimana dia menyesal pergi. Farel mulai merasa nyaman bercerita tentang pekerjaannya dan kesibukannya di dunia hiburan. Mereka mulai menonton acara televisi bersama, bahkan sesekali tertawa lepas. Ibunya kemudian mulai ikut menemani Farel saat tampil di luar kota. Ia mengenakan baju sederhana, namun selalu membawa bekal untuk anaknya. Para penggemar Farel mulai mengenalnya dan menyapa dengan hormat. Ibunya mulai merasa seperti bagian dari hidup Farel yang baru. Namun tidak semua orang di sekitar Farel merasa nyaman dengan kehadirannya. Asisten pribadi Farel dan manajernya mulai menyampaikan kekhawatiran. Mereka melihat adanya ketertarikan ibu Farel pada detail keuangan yang mulai tak wajar. Misalnya, dia mulai bertanya tentang nominal kontrak, fee manggung, dan isi rekening Farel. Namun Farel membela ibunya, meyakini bahwa rasa ingin tahu itu wajar karena selama ini mereka terpisah. Ia tak menyadari bahwa cinta kadang bisa membutakan logika, apalagi jika ditaburi rasa rindu yang mendalam. Suatu hari, ibunya datang membawa proposal bisnis kecil berupa kedai minuman herbal. Ia meminta Farel berinvestasi untuk membantunya mandiri, agar tidak merepotkan lagi. Farel tersentuh. Ia pun memberikan sejumlah uang tunai tanpa berpikir panjang. Usaha itu pun dibuka di pinggir kota, dengan nama Kedai Rindu Ibu. Awalnya ramai dikunjungi penggemar Farel yang ingin melihat jejak ibunya. Namun seiring waktu, usaha itu sepi karena manajemen yang berantakan. Farel tak pernah menanyakan pendapatan atau laporan keuangan, ia percaya penuh. Ibunya kemudian mulai meminta bantuan dana. Ibunya kembali meminta bantuan dana untuk renovasi kedai, dan Farel, yang semakin percaya, mengirimkan uang tanpa berpikir panjang. Tapi setelah itu, Farel mulai merasa ada yang aneh. Ibunya tidak pernah memberi laporan yang jelas mengenai perkembangan usaha tersebut. Kedai yang semula tampak menjanjikan malah semakin sepi. Bahkan, beberapa kali Farel mendapat laporan bahwa kedai itu sering tutup lebih awal dari jadwal. Farel mulai mempertanyakan, namun ibunya selalu memberikan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. "Sedikit renovasi lagi, sayang. Lalu semuanya akan kembali ramai," jawab ibunya dengan penuh harapan. Farel yang tidak ingin membuat ibunya kecewa, tetap melanjutkan bantuannya. Namun di dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Ia mulai memperhatikan sikap ibunya yang sering meminta uang tambahan untuk keperluan mendesak. Suatu hari, Farel memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai kondisi keuangan kedai. Ternyata, ia menemukan bahwa uang yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk bisnis, melainkan untuk keperluan pribadi ibunya yang tidak jelas. Farel mulai merasa terhianati. Ia merasa begitu dekat dengan ibunya, namun kini ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Dengan hati yang penuh kekecewaan, Farel mulai mempertanyakan kejujuran ibunya. Namun,
Ia juga tidak ingin melukai hati wanita yang telah lama hilang dari hidupnya. Ia mencoba mencari jalan tengah dengan berbicara langsung pada ibunya. "Ibu, kenapa uang yang aku kirim tidak digunakan sebagaimana mestinya?" tanya Farel dengan nada yang lebih tegas. Ibunya terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara yang bergetar. "Aku butuh uang itu untuk banyak hal, Farel. Aku juga ingin hidup lebih baik." Jawaban itu membuat Farel semakin bingung. Ia merasa iba, namun di sisi lain, rasa marah mulai membakar hatinya. Apa yang ia duga akhirnya menjadi kenyataan, ibunya mulai bergantung sepenuhnya pada kekayaannya. Farel merasa terjebak di antara kasih sayang dan kewajibannya. Ia merasa kehilangan arah. Ia merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang, karena tidak ada yang bisa diajak bicara tentang masalah ini. Ia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia terlalu naif? Atau memang dunia hiburan ini yang membawa orang-orang terdekatnya berubah? Suatu malam, Farel menemukan ibu kandungnya sedang duduk di meja makan, menatap layar ponsel dengan penuh perhatian. Saat Farel mendekat, ibunya dengan cepat menutupi layar ponselnya dan menyembunyikan senyum tipis yang seolah menandakan suatu rahasia. Farel merasa curiga. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada yang disembunyikan ibunya darinya. "Ibu, siapa yang kamu hubungi?" tanyanya dengan nada pelan. Ibunya menjawab dengan cepat, "Oh, tidak ada apa-apa, Farel. Hanya teman lama." Namun, Farel tak bisa menahan rasa curiganya. Ia merasa bahwa ibunya kini tidak hanya bergantung pada kekayaannya, tetapi juga mulai melakukan hal-hal tersembunyi. Pada malam yang sama, Farel memutuskan untuk mengecek ponsel ibunya secara diam-diam. Ternyata, ada pesan-pesan dari seseorang yang tidak dikenal, menawarkan peluang investasi cepat kaya dengan iming-iming keuntungan besar. Farel merasa cemas. Apakah ibunya sudah terjerat dalam lingkaran investasi bodong atau bahkan penipuan? Di sisi lain, ia merasa semakin terjebak. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi ibu yang ia kasihi, namun kini mulai merusak masa depannya. Farel memutuskan untuk menghadapi ibunya dengan serius. "Bu, aku tahu tentang pesan-pesan itu. Aku tidak ingin kamu terjerat lagi dalam hal yang tidak jelas," katanya dengan tegas. Ibunya terdiam, seolah tak bisa mengelak. "Farel, aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku tidak ingin hidup bergantung terus pada kamu." Farel merasa hatinya teriris mendengar pengakuan itu. Ia tahu, meskipun niat ibunya mungkin baik, caranya telah menyimpang. "Aku sudah memberimu cukup banyak bantuan, Bu. Tapi sekarang aku merasa terjebak. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi," lanjut Farel dengan suara yang mulai bergetar. Ibunya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, ia mengakui bahwa dia memang terjerat dalam beberapa pinjaman online dan juga investasi yang gagal. Farel merasa sangat kecewa. Ia merasa dipermainkan, meskipun semua itu tidak disadari oleh ibunya. Ia memutuskan untuk menarik diri sementara dan memberi waktu untuk berpikir. Namun, luka yang ia rasakan mulai terasa begitu dalam. Kepercayaan yang selama ini dibangun dengan susah payah kini hancur seketika. Farel merasa bingung harus melanjutkan hubungan ini atau tidak. Namun satu hal yang pasti, ia tak ingin menjadi korban berikutnya dalam permainan ibunya. Farel memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Ia merasa tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. "Ayah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti ditipu, tapi aku juga tidak ingin menghancurkan hubungan kami," katanya dengan suara penuh kekhawatiran. Ayahnya memandangnya dengan penuh pengertian. "Farel, kamu harus tegas. Kalau kamu merasa disalahgunakan, kamu harus bertindak untuk melindungi dirimu." Setelah banyak berdiskusi, Farel akhirnya memutuskan untuk memberi ibunya batasan yang tegas. Ia memberitahu ibunya bahwa semua bantuan keuangan akan dihentikan sementara sampai ia bisa memperbaiki masalah-masalahnya sendiri. Ibunya marah dan menangis, merasa seperti ditinggalkan lagi. "Farel, kamu tidak bisa meninggalkanku sekarang," katanya dengan suara putus asa.
Namun Farel, dengan hati yang berat, menjelaskan bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk keduanya. Meskipun hatinya hancur, Farel tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menyelamatkan masa depannya. Ia ingin ibunya memperbaiki dirinya sendiri, tanpa terus-menerus mengandalkan anaknya. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, Farel memutuskan untuk fokus pada karir dan masa depannya. Ia tidak lagi terikat pada perasaan bersalah yang menghalanginya untuk membuat keputusan yang tepat. Ibunya kembali ke Surabaya, mencoba untuk memulai kehidupan baru tanpa bantuan dari Farel. Namun, meskipun Farel telah menarik diri, ia tetap merasa kasihan dan berharap ibunya bisa mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Farel melanjutkan perjalanan musiknya dengan hati yang lebih bijaksana dan pengalaman berharga. Ia belajar bahwa kekayaan bukan hanya soal uang, tapi juga soal bagaimana menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Farel berharap suatu saat nanti bisa membangun kembali hubungan yang lebih baik dengan ibunya, tanpa ada kepentingan materi yang membelenggu. Namun, ia juga tahu bahwa waktu akan mengajarkan banyak hal, dan keputusan-keputusan sulit yang ia buat akan membentuknya menjadi lebih kuat. Dengan langkah yang mantap, Farel melanjutkan kariernya, dengan satu pelajaran berharga, bahwa tidak semua orang di sekitar kita bisa diandalkan, meskipun mereka adalah keluarga. Dan dengan itu, perjalanan Farel menuju kehidupan yang lebih baik pun berlanjut, meskipun tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itulah akhir dari cerita, kekayaan Farel sebelum dikuras oleh ibunya. Kisah yang mengajarkan kita bahwa kepercayaan itu mahal, dan kadang, luka datang dari orang yang paling dekat. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan like-nya, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa menikmati kisah ini. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, apakah Farel mengambil keputusan yang benar? Atau masih ada jalan lain? Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan cerita-cerita yang tak kalah seru dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton, dan tetap semangat mengejar impian.